Halo, iya, gue kembali di settingan yang seperti ini karena ternyata feedbacknya lumayan dan sambil santai guenya. Ya, BTW belum kenal gue, kenalin nama gue Dewi. Terus gue pengen bikin kali ini formatnya ya semacam kalau di beauty bilangnya get ready with me. Jadi sambil nyoba-nyoba produk, dia dandan dan ngobrol. Nah kali ini kita ngobrolin parfum ya ngekepoin bareng. Parfum ngehidu bareng ya nggak mungkin hidung lo di sana hidung gue di sini. Kepoin bareng satu brand yang kali ini gue dapat kiriman produk brand lokal dari Sun-E yang kayak gini. Sorry kalau agak mantul, dia seperti ini gue dapat berupa PR produk. Ada 3 produk, semuanya sudah gue share di IG story gue. Jadi buat lo yang pengen tahu lebih dulu atau pengen kenal gue lebih jauh atau ya pengen tahu sharingan gue, cek di IG aja. Oke, lebih banyak sharingan di IG. Ini dia produk-produknya dari Sun-E yang gue dapat berupa PR produk. Yuk kita kepoin bareng Sun-E ini apa sih? Oke, 3 produk wangian itu gue terima bersama satu greeting card seperti ini. Dia makasih banget buat pihak Sun-E untuk kiriman produk-produknya dan juga, sorry ya ini agak lecek, dengan kartu ucapannya justru gue yang berterima kasih. Dan seperti biasa buat brand-brand yang juga pengen gue ngirimin PR produk pun gue selalu bilang kalau ya I'm so sorry kesannya mungkin gue sombong, gue congkak ya kan, tapi gue akan tetap menyampaikan ya opini gue apa adanya dan plus minusnya akan gue sampaikan. Oke. Ini gue sambil ngecek HP, kenapa? Karena ya kita kan mau ngekepoin bareng ya kan. Jadi gue buka IG-nya suneperfume.id. Terus HP gue lowbat. Jadi dia tuh ada IG-nya yang di Instagramnya itu bilang kalau ini Sun-E itu di profilnya original creation of fragrance dedicated to every woman in Indonesia. Jadi memang di marketingnya itu lebih ke arah parfum yang untuk perempuan atau cewi-cewi gitu ya. Tapi bukan berarti ya cowok-cowok nggak bisa pakai. I don't think so. Gue nggak pernah mengklasifikasikan parfum itu ada gendernya ini buat cowok, ini buat cewek. Karena gue pakai apa yang gue suka. Mau itu aroma leather, mau itu aroma oud, mau itu aroma floral. Apa yang menarik buat gue coba. Ini ada 3 produk dari Sun-E. Alice de Sun-E yang gue dapat eau de parfum 50 ml seperti ini. Kenapa gue seperti ini ngomongnya ya karena gue suka nongkrongin Chef Arnold Purnomo yang kalau ngomong di TikToknya tuh seperti ini. Iya, ini Jardin de Sun-E kan gue nggak tahu pronunciation, oke. Sama yang terakhir itu ada L'Abbaye de Sun-E yang seperti ini, oke. Tuh kamera gue lately agak rada-rada ya, gimana sih dia tuh autofokusnya selalu bermasalah, oke. Seperti ini, oke. Dia ada outer sleeve-nya, jadi bisa didorong. Ini di belakangnya ada penjelasannya ya. Hashtag L'Abbaye is a powdery floral scent, very soft, light and clean. L'Abbaye can blend easily with human sweat. A simple fragrance perfect for daily use. Oke, wear it in summer and get a nice surprise. Itu klaimnya dan karakternya di sini dia bilang calm, smooth, feminine, and lovely. Baiklah, gitu. Kemasannya seperti ini. Jadi dia warnanya pink gitu, mudah-mudahan bisa warnanya sesuai dengan ya kurang lebih gitulah gitu, warnanya pinky soft pink. Terus kalau dibuka packagingnya sih tebal gitu ya. Terus ini agak jatuh, oke. But it's okay. Ngeluarinnya susah, Bo. Dalamnya tuh ada kertas penyangganya lagi kayak gini nih. Nih kayak gini, terus parfumnya agak jatuh gitu. Kita coba keluarkan, udah kayak puzzle aja nih berusaha ngeluarin.
A few moments later. Nggak mau diobrolin. Takut pecah, Bo. 2 hours later. 1 eternity. Akhirnya gue merusak bagian dalamnya. Karena nggak mau keluar. Sebenarnya kemasannya sih, tempatnya tuh udah oke, kertasnya tuh udah oke. Cuman karena dia blesek masuk ke dalam, ngambilnya jadi susah gitu. Tuh, ininya tuh agak susah gitu. Wanginya powdery it is. Belum apa-apa gue udah mencium aroma powdery. Very, very powdery. Nah, sorry ya kalau videonya jadi agak panjang. Namanya kepoin bareng ya, kita bener-bener kepoin bareng. Kemasannya lucu loh. Kemasannya lucu. Tapi somehow agak mengingatkan gue sama kemasan yang dari Miniso. Gue lupa ada di rumah sih. Ini Labe. Warnanya tuh kayak soft pinky peach gitu, liquidnya juga sama, lucu sih. Agak mengingatkan gue sama yang Miniso aja, sama Flower Bomb. Agak mengingatkan gue sama Flower Bomb, tapi terlepas dari itu, ya dia punya identitasnya sendiri. Gila sih, powdery-nya tebal, tapi powdery. Klaimnya apa sih? Powdery floral scent. Ya, setuju 100%. Wanginya soft, light, and clean. I don't think this is soft karena dia lumayan tebal. Kalau dibilang aroma powdery itu berkesan soft, ya kayak cuddly, kayak wangi bayi, ya bayi very soft gitu. Cuman menurut gue awan aromanya sih nggak soft, lumayan moderate ketebalan aromanya. Terus can blend easily with human sweat, iya gue percaya sih karena aromanya aroma bedak bayi cewek. A simple fragrance perfect for daily use, setuju. Wear it in summer and get a nice surprise. Calm, smooth, feminine, and lovely. Okay. This is very, very powdery. Floral powdery cocok. Floralnya apa? Lebih ke arah pinky floral. Terus aromanya tuh bener-bener yang baby powder gitu. Gimana? Dia menulis di IG-nya kalau top notes-nya are powdery notes. The heart is dominated by floral notes of rose, iris, lily, and violet. While the base with white musk. Oh ya, muskinya gue dapat banget sih aroma musky. Cuman floralnya gue nggak. It's just a blended floral gitu. Jadi aroma bunga-bunga yang jadi kayak ada floral bouquet yang mix of bunga-bungaan, aneka rupa bebungaan ada di situ. Jadi gue nggak bisa merasa kalau ini adalah rose, iris, violet, or lily. Tapi memang nuansa aroma yang biasa dipakai di bedak bayi gitu. Ini sedikit berminyak sih. Harganya itu ternyata 169.000 untuk 50 ml-nya. Oke lah ya, oke lah. Maksudnya nggak mehong, nggak murcecuy banget, tapi kalau emang lu punya beberapa parfum ya 50 ml udah cukup banget gitu. Longevity-nya up to 12 hours, depends on the user body chemistry gitu ya. Gue nggak tahu untuk longevity-nya, mungkin buat lo yang udah coba bisa share di kolom komen. Next, random aja, Alice by Sang-i. Kayak apakah dia, ini boxnya sama persis ya. Boxnya sama persis yang Alice maupun yang Labe. Ya, dorong dulu deh. Ada penjelasan di belakang seperti ini. Gitu. Ada thank you card-nya. Ada bonusnya. Oke. Ada bonusnya ternyata di dalam yang si Alice. Gue nggak tahu ini berlaku untuk semua atau cuman yang PR produk yang buat gue. Karena ini ada thank you love Sang-i X gitu. Nih, kayak gini. Jadi dia kasih gue di can botol vial kecil gitu. Ini kira-kira berapa mili ya? Nggak tahu, 2 mili. Kayaknya sih kemungkinan 2 mili. Ngeluarinnya agak susah, hati-hati ya kalau lo yang clumsy kayak gue. Satu sisi bagus karena dia jadi nggak kebentur-bentur dan nggak copot-copot. Si Alice ini jusnya warna kuning, jusnya dengan kemasan yang sama.
Jusnya yang Alice warnanya lebih ke kuning, terus print outnya juga warnanya kuning, printing namanya. Ininya sih sebenarnya apa ya, stikernya nih sayang dia agak kadang kayak agak over or something ya. I'm being very detail. Si Alice ini jadi dia komposisinya itu ada sentuhan dari notes dari white floral, bebungan putih, terus ada lavendernya, terus habis itu ada musk and vanillanya. Jadi buat gue somehow justru berkesan ada sweetness dan white floralnya itu justru bercampur dengan sesuatu yang dari fruities. Gue nggak tahu sih, di hidung gue emang mungkin hidung gue yang somplak. Cuman dibandingin si Labe, gue lebih suka sama Labe. Karena ini sedikit berasa di hidung gue agak nyegrak. Dan somehow si Alice ini mungkin gue nyemprotnya kebanyakan. Jadi si Alice ini justru lebih berminyak. Nih, jadi dia lebih berminyak gitu. Oke, yang tadi sih juga berminyak tapi nggak lebay gitu. Kalau di antara Alice sama si Labe, gue lebih suka Labe sih. Next, kita coba Jardin seperti ini. Kemasannya sama. Kemasannya sama tuh, Jardin de Saint-I. Terus belakangnya seperti ini. Oke, kelihatan nggak sih? Jadi dia ada menjelaskannya seperti apa dan kayak karakter yang pengen dia build tuh seperti apa gitu. Oke, kita buka saja. Oh, ini yang justru yang citrus ya katanya. Bella, jadi ini lebih ke teenager atau ya lu yang masih di usia remaja, yang lebih umurnya mungkin separuh dari umur gue. Oke. Oh, voila. Oh, ada thank you-nya lagi. Tapi tadi yang satunya nggak ada. Yang satunya nggak ada, ini ada. Oke, I don't know. Karena ini sama sekali gue belum buka. Jadi tadi yang pertama nggak ada bonus. Tapi yang di Jardin de Saint-I sama dari si siapa namanya Alice itu ada bonus. Ini ada thank you lagi, ada Sylvain de Saint-I. Seperti ini dapat bonus vial lagi. Jadi kita dari 3 paket itu gue dapat 2 vial. Kita lanjut ngomongin Jardin de Saint-I. Somehow ya. Kalau buat gue, kalau judul Jardin itu kesannya kan garden ya. Kalau garden buat gue tuh kayak lebih kayak ke floral gitu, lebih kayak floral atau green gitu Jardin. Tapi ya kembali Jardin bisa macam-macam. Mungkin yang ini kebun jeruk gitu ya, karena aromanya jejerukan katanya kan tadi. Jardin de Saint-I warnanya mirip sama yang Labe, cuman lebih intens sedikit. Nih kayak gini warnanya. Oke, ini kayak gini warnanya. Jadi sedikit slightly ada perbedaan. Gue berharapnya sih perbedaannya signifikan, tapi kalau ini cuman tipis-tipis bedanya gitu. Kita coba Jardin de Saint-I. Tapi ini citrusy. Tapi citrusy justru warna botolnya pink dan judulnya Jardin. Buat gue itu kayak kurang sinkron aja gitu. Kalau emang ini citrusy, harusnya ini si Jardin yang berwarna kuning. Buat gue ini yang paling nyegrak di antara bertiga. Dan gue coba di kulit juga deh. Yang Jardin de Saint-I pas gue spray aja langsung menyeruak masuk ke hidung gue tuh yang bus gitu. Tebel shy. Buat gue ini not my favorite. Aroma citrusnya tuh pengen keluar, tapi kayak kebungkus sesuatu aroma yang mengganggu di hidung gue kembali. Yang aroma tebel-tebel itu apa sih yang suka keluar? Kayak mungkin ya ada nuansa ambroxan yang pengen dimasukin, tapi ambroxannya tuh kayak scratchy, kayak geradakan gitu. Jadi nuansa aromanya tuh nggak indah, nggak smooth, nggak bright, nggak sparkling. Kayak mendem jadinya, kayak apa ya, kayak si citrusnya tuh mau blooming bagus terus ketutup dengan aroma tebal gitu. Ini yang paling nggak nyaman di hidung gue. Kembali kita cek IG-nya Saint-I. Oke. Mana dia?
Justru kalau di websitenya, di IG-nya Sunny ini, Jardang itu yang fruity floral fragrance yang ada citrus notes-nya, terus habis itu ada purple passion fruits, terus fresh and watery fragrance, dia ada rose and lily, habis itu ada musk and woody. Menurut gue ini too many things going on, maybe kayak gak keluar aroma yang gue harapkan dari notes yang indah itu ada. Not my favorite, okay? Oke, next. Sudah 3 yang full bottle, ayo kita coba yang kita sniff. Sylvain de Saint-Y. Ini gak usah dicopot kali ya? Langsung aja. Sylvain ini menurut gue dari jauh wave yang gue tangkap positif. Wave yang gue tangkap tuh kayak ada powderinya, tapi lebih light linger, nggak langsung tebel kayak si siapa tadi yang awal? Labe, nggak kayak si Labe. Tapi kalau dideketin agak terganggu sih, kayak ada sesuatu aroma acid atau aroma yang agak kecut gitu. Manis, sedikit ada sournya, ada acidity-nya, terus ada floralnya. Justru ini yang menarik nih, Sylvain. Sylvain ini menarik menurut gue. Ayo kita cek Sylvain. Sylvain tuh kayak apa sih? Kepo. Sylvain itu openingnya start with juicy notes of pear. Terus habis itu dia ada the airy petals of freesia. Terus ada rose. Terus ada rhubarb, and ada musknya, ada patchouli, amber, mix of many things. Yang pastinya openingnya dia pakai pear. Makanya tadi ya gue mendapatkan ada aroma sour atau acidnya, nggak tahu dari rhubarbnya atau dari pearnya. Tapi menurut gue ini lebih menarik. Ini termasuk yang lumayan lah menurut gue, menarik lah. Next, sudah yang terakhir itu adalah rosin. Rosin vanillic, langsung berasa vanillicnya, manis and gourmand, ke arah gourmand. Ini juga menarik. Manisnya tuh nggak terlalu yang pliket. Buat lo yang suka manis-manis, rosin ini manis, Bo. Terus manisnya tuh ya dibilang tebal banget enggak. Masih wajar, masih sah-sah aja, nggak sampai diabetes manisnya. Terus jangan dipakai buat panas-panasan, ngeri soalnya takut cloying. Untuk yang rosin ini menurut Sunny-nya ini adalah oriental, fruity floral oriental eau de parfum yang dibuka dengan nectarine fruit notes, kayak jadi ada apricot peachy aroma, terus heartnya ada orchid and orange blossom, while the base datangnya dari musk, amber, and vanilla. Buat gue begitu gue sniff, dari awal tadi gue bilang kalau this is vanillic, ini adalah vanilla. Ini seru sih yang si rosin ini, manisnya dapat. Buat lo yang suka tanya gue parfum vanilla, coba dari coba Sunny rosin itu lumayan gitu. So far kayak gue udah coba semua. Buat gue yang menarik itu yang pertama, ya gue suka sih yang aroma powdery bedak bayi gitu, karena sangat nostalgic buat gue si Labe. Terus justru yang menarik, maaf ya, yang menarik di hidung gue itu justru yang dari vial yang gue dapet. Iya, dari Sylvain ini menarik sama rosin. Kembali ini adalah selera gue dan hidung gue. Bisa dibeli di mana? Di e-commerce kayaknya dia udah masukin linknya di IG-nya, bisa dicek. Dan dia kayaknya masing-masing e-commerce tuh ada promo terpisah gitu. Kayak di Shopee dia ada diskon 15% plus ongkir. Di Tokopedia dia ada cashback 25.000 plus free ongkir. Terus bisa juga di WhatsApp. Jadi ada penjelasannya di link tree-nya tuh dia seperti ini gitu. Jadi ada, lo kalau mau beli bisa di sana. Thank you so much buat Sunny yang udah ngirimin produk-produknya. Menurut gue
overall gue bisa menilai ini sebagai brand lokal dengan harga segitu. Menurut gue botolnya udah oke. Kemasannya oke, cuman tadi kayak judul sama warnanya menurut gue kok kayak kurang sinkron, terus nuansa aroma yang gue dapet kok agak berbeda. Mentok di 7 overall, 7, oke. Overall karena tempatnya juga udah bagus, jadi gue bisa menilai ini ya nice gitu, udah effortnya udah oke. Buat hadiah juga udah oke, dia udah ada penjelasannya. Aneka rupa, terus website IG-nya juga sangat helpful. Oh iya, kalau dibilang ngedup, gue nggak ngerasa ini ngedup. Tapi di pasaran apakah sudah ada produk-produk yang mirip-mirip seperti ini? Iya, sudah ada. Jadi keunikannya menurut gue belum menjadi sesuatu yang aroma yang menjadi signature dari Sun-E. Oke, I think that's all. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video-video gue yang lain. Bye.